Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rahmi selaku dosen mata kuliah sosial media marketing. Di sini kelompok kami yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kasus pemasaran di media sosial yang mengakibatkan perubahan pada perilaku konsumen. Kelompok kami mengangkat kasus dari McD dan Burger King. Next. Boleh di next slide. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bapak Fajaril, Muhammad Adi Danor, Sri Wulandari, saya sendiri Putri Meliana, ada Olivia Duba, Paras Muntaja, dan Hanif Kirisihat. Next. Saya Putri Meliana akan menjelaskan mengenai pengenalan dari produk McD. McD merupakan jaringan makanan cepat saji yang menawarkan beragam makanan dan minuman pada menunya. Perusahaan ini tuh memiliki strategi internasional yang terdiversifikasi yang mencakup adaptasi produk lokal dan regional agar sesuai dengan selera budaya. Ini memiliki strategi pengembangan produk yang mencakup produk permanen dan sementara. Produk permanennya itu seperti hamburger, Big Mac, dan Quarter Pounder yang tetap ada pada menu dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan produk sementara seperti McRib hanya ditawarkan secara musiman. Dalam hal strategi pemasaran, McDonald telah menerapkan strategi nilai dengan menawarkan produknya dan dengan harga yang relatif rendah dan membedakan produknya melalui kampanye branding yang sukses. Perusahaan ini juga kembang secara organik dengan lokasi baru yang berlokasi di kota-kota kecil, pengembangan di pinggir jalan, dan konsep food court di taman rekreasi dan pusat perbelanjaan. Untuk memperkenalkan produk baru, McDonald dapat menggunakan berbagai strategi pemasaran, seperti strategi promosi dan pengantaran ke rumah. Dengan demikian, populernya e-commerce, McDonald juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan situs e-commerce untuk memperkenalkan dan menjual produknya. Strategi pemasaran McDonald ini mencakup investasi dalam metode pemasaran online dan offline yang menyebarkan pesan-pesan yang jelas. Perusahaan ini berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. McDonald juga memiliki identitas merek yang kuat, harga yang kompetitif, iklan yang ekstensif, penawaran menu yang disesuaikan, penawaran waktu terbatas, dan strategi Happy Meal yang memungkinkan mereka membangun pengenalan merek yang kuat dan melayani berbagai kebutuhan pelanggan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Farah Sungkaila Sajida. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Burger King. Burger King merupakan restoran cepat saji yang berasal dari Amerika. Nah, restoran ini mempunyai produk utamanya yaitu Whopper, yaitu burger. Adapun menu andalan yang dimiliki oleh Burger King yaitu Whopper. Hal ini dikarenakan Whopper memiliki rasa yang sangat enak dan pilihan bahan yang berkualitas dan juga otentik. Nah, Burger King ini tidak hanya menjual burger saja, tetapi juga menawarkan produk lainnya, yaitu seperti ayam goreng, kentang goreng, dessert, soft drink, milkshake, dan lainnya. Nah, di Indonesia ini, Burger King menjadi burger paling enak di antara restoran cepat saji lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya survei Jakpad pada Juli tahun 2023 mengenai burger terfavorit di Indonesia, yang dimana hasilnya Burger King ini menempati posisi pertama dengan memperoleh 42,7%. Next. Jadi next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Olivia Adua akan menjelaskan materi selanjutnya. Masalah awal. Jadi sebenarnya masalah awalnya itu pada dasarnya Burger King ini tuh mau membuat campaigns untuk aplikasinya. Jadi Burger King
itu membuat campaign Burger King Whopper Detour pada Desember tahun 2018. Nah, tapi campaign ini tuh menjadi kontroversial karena campaign ini tuh menawarkan Whopper dengan harga satu sen kepada pelanggan yang menggunakan aplikasi Burger King ketika mereka berada dalam radius 600 kaki atau sekitar 180 meter dari restoran McDonald's. Nah, ini tuh merupakan langkah yang cukup kontroversial dan lumayan mencolok pada saat itu karena menargetkan pesaing utama mereka yaitu McDonald's. Nah, oleh karena itu kampanye Burger King Whopper ini Burger King Whopper Detour ini mendapatkan perhatian di media sosial dan mendapatkan beragam tanggapan dari publik. Beberapa orang menganggap strategi dari Burger King itu adalah strategi yang inovatif. Sementara yang lain merasa kalau campaign ini tuh adalah bentuk persaingan yang lumayan agresif. Nah, kampanye ini tuh berhasil membuat banyak orang berbicara tentang Burger King dan aplikasinya. Baik, selanjutnya saya akan nama saya Muhammad Haji Danar. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari hasil campaign, yang mana Burger King melakukan campaign yang disebut Burger King Whopper Detour. Campaign ini mempresentasikan strategi pemasaran yang sangat inovatif dan juga mencolok yang mana cukup berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dan juga dengan menargetkan pesaing utamanya dari mereka yaitu McDonald's, campaign ini telah menciptakan sensasi dan menarik perhatian besar dari publik dan media. Burger King sendiri dapat merebut konsumen McDonald's dengan campaign tersebut, dan juga Burger King melaporkan bahwa campaign tersebut berhasil meningkatkan unduhan secara signifikan, yaitu sekitar 1,5 juta dalam beberapa hari pertama campaign dan juga mendorong penjualan Whopper. Campaign ini juga membuktikan bahwa pendekatan yang kontroversial dapat membawa manfaat dalam bentuk peningkatan kesadaran merek dan pertumbuhan penggunaan aplikasi. Selain itu, campaign dari Burger King Whopper Detour juga memperkuat citra Burger King sebagai merek yang berani berinovasi dan siap bersaing secara langsung dengan pesaingnya. Ini dapat menghasilkan loyalitas pelanggan yang jauh lebih besar, yang mana melihat Burger King sebagai merek yang berani dan kreatif dalam upaya mereka untuk memenangkan hati para customer. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Sri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pendukung datanya. Di mana persaingan bisnis antara McD dan Burger King ini adalah salah satu brand besar yang dikenal di bidang food and beverage. Adalah Burger King. Sementara itu berawal dari datangnya mereka, baru yang dikenal sebagai McDonald merupakan brand besar yang di bidang yang sama ini sebagai pesaing atau kompetitor besar dari Burger King ini. Di sini ada video contoh buktinya.
Nah, selanjutnya ini ada contohnya ini ada di eh, YouTube. Saya dapat data pendukungnya ini dari YouTube. Ini adalah beberapa data pendukung dari campaign developers data yang memberikan bukti banyak bahwa konsumen yang datang ke McD itu hanya ngambil promo dari McD tersebut, terus langsung lalu ke Burger King. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada a change of consumer behavior dan Ibu Giri Syihab akan menjelaskan perubahan apa yang terjadi setelah campaign tersebut publish ke media sosial. Jadi berdasarkan latar belakang campaign yang ada menunjukkan bahwa Burger King dapat menyebabkan perubahan pada perilaku konsumen yang nyata ingin membeli McD menjadi pindah ke Burger King karena dengan adanya voucher tebus murah yang hanya seharga 1 sen untuk mendapatkan menu burger dari Burger King itu diuper ditur dengan beberapa bukti atau dukungan data yang telah kami peroleh. Perubahan data perilaku konsumen di antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada perubahan pada pemanfaatan teknologi lokasi. Strategi yang diadopsi oleh Burger King ini dalam kampanye The Whopper Detour adalah pemanfaatan teknologi lokasi dengan cara yang cerdik dan inovatif. Mereka menggunakan fitur lokasi yang terintegrasi dalam aplikasi seluler mereka untuk mengidentifikasi konsumen yang berada dalam jarak dekat dari gerai McDonald's, saingan utama dari Burger King. Melalui teknologi ini, Burger King dapat menargetkan pengguna dengan penawaran khusus yang mengajak mereka untuk menghindari toko McDonald's dan mengarahkan langkah mereka ke toko Burger King terdekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Fajaril. Selanjutnya saya akan menjelaskan di poin penggunaan tantangan dan intrik. Strategi selanjutnya dari kampanye The War for Data yang diterapkan oleh Burger King ini adalah penggunaan tantangan dan intrik. Masih slide sebelumnya. Untuk menarik perhatian dan keterlibatan konsumen dengan memanfaatkan rasa ingin tahu dan dorongan untuk berpartisipasi, Burger King menciptakan elemen permainan dalam kampanye ini. Merek ini mengajukan syarat bahwa untuk mendapatkan penawaran khusus dari Whopper, pesanan harus ditempatkan melalui aplikasi Burger King ketika pengguna berada di sekitar atau dekat jarak gerai McDonald. Melalui pendekatan ini, Burger King secara efektif menciptakan tantangan yang memicu konsumen untuk beraksi dan mengambil langkah yang berbeda dari biasanya, yaitu melanggar aturan dan sensasi eksklusivitas muncul karena mereka diundang untuk berpartisipasi dalam tindakan yang unik dan agak tidak konvensional, yaitu memesan makanan dari pesaing mereka saat berada di gerai kompetitor. Ini mendorong konsumen untuk menghadapi tantangan dan mencari tahu apakah mereka benar-benar dapat memesan favorit dengan hanya harga 1 sen. Oke, yang ketiga itu kontroversi dan exposure media. Strategi kontroversi dan exposure media merupakan salah satu kunci viral dalam kampanye The Whopper Detour yang diterapkan oleh Burger King. Merek ini dengan sengaja memilih pendekatan yang kontroversial dengan tujuan untuk memancing perbincangan luas di media sosial dan mendapatkan exposure yang signifikan atau yang besar. Dengan mengajukan penawaran bagi konsumen untuk memesan Whopper dengan harga hanya 1 sen saat berada dalam jarak gerai McDonald, Burger King secara tidak langsung mengajak konsumen untuk menghindari kompetitor mereka tanpa menyebutkan nama McDonald secara eksklusif. Melalui strategi ini, Burger King menciptakan ketegangan dan sensasi, mengeksploitasi rivalitas antara kedua merek. Pada gilirannya, media dan platform sosial media pun menangkap pesan kontroversial ini, menciptakan gelombang perbincangan yang meluas. Berita tentang kampanye ini menyebar dengan cepat dan menjadi bahan obrolan di mana-mana dan di berbagai sosial media, dari berita online hingga program TV yang ada di daerah tersebut. Oke, next slide. Dan ini adalah video yang dibuat oleh Burger King untuk mendapatkan promonya, yaitu bisa disetel, Sri.
Oke, karena keterbatasan waktu, mungkin bisa di stop, Sri. Sri, bisa di stop. Dari video, bisa di stop, Sri. Oke, dari video ini Burger King membuat campaign yang kontroversial yang seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu mereka membuat campaign yang cukup efektif sih menurut saya. Mereka menarik calon-calon pelanggan dari McD untuk membeli Burger King di sekitar McD. Dan dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.